Shalom jemaat dikasih Tuhan, GBK Kuningan. Apa kabarnya? Shalom, angkat tangannya. Semuanya kira-kira sehat semuanya ya. Dan juga hari ini bersukacita karena kita kembali ibadah di hari Minggu ini. Belum ibadah, mari kita siapkan hati kita. Pastikan tempat, suasana, dan keadaan sekitar kita kondusif untuk kita bisa ibadah. Oke. Ada yang masih keliling-keliling. Oke. Ya. Sebelumnya, apakah kita semua sehat-sehat baik ya? Oke. Ya udah kalau gitu kita mulai saja ibadah kita. Sebelumnya kita mulai ibadah kita, baca Mazmur 91 dulu ya, dan penyembahan. Silakan. Miknya mati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Mari kita semua memuji menyembah Tuhan saat ini. Walaupun kita masih ibadah saat ini, bila kita merasakan hadirat Tuhan ada di tempat kita saat ini berada, di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan, laki-laki dan perempuan ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, sujud menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Kalau kiranya Engkau menurut langkah kami ya Tuhan, untuk lebih dalam Tuhan, untuk menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita nyanyikan dari awal dulu. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Yesus, Engkau ajaib, Kau yang termulia. Ku sembah Engkau ya Tuhan dan Rajaku. Tuntun langkahku Tuhan, pelihara hidup kami ya Tuhan. Haleluya, Yesus Engkau ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terus pimpin langkah hidup ini ya Tuhan. Kami gak mau sendiri berjalan di depan-Mu ya Tuhan. Baik kami terus menyembah-Mu Tuhan, sehingga Engkau berjalan di depanku Tuhan. Kami gak mau kepentingan diri kami sendiri sehingga kami berjalan di depan-Mu, tapi kami mau mengikuti langkah-Mu Tuhan, sebab Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan.
Terima kasih Bapa Yesus. Haleluya. Biar saat ini kita datang menyembah kepada Tuhan. Biar kita merindukan akan kasih dan jamahannya bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, Engkaulah kekuatan dalam hidupku ya Tuhan. Aku percaya akan kuasa-Mu. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh Tuhan, panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap
bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang membutuhkan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup ini Tuhan. Dan Ku percaya janji-janji-Mu itu semua akan tergenapi ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus ada dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Syakalabayar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Itu satu rancangan-Mu Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidupku Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih akan janjimu, akan firman-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah-rumah yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita akan membawa doa kita kepada Tuhan. Mari kita berbahasa roh. Hoya ramaya rasikaya ramaya 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 rasikaya rapapapapapa. Oh ya ramaya 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 ramaya. Oh ya rap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 a. Oh ya rabaya 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 rabaya. Oh ya rap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 a. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada di pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkaulah tempat pengharapan kami. Engkaulah tujuan hidup kami ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami ingin Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin berdiri untuk bangsa kami Tuhan. Oh kiranya Engkau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau lawat seluruh rakyat Indonesia Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, kami rindu hujan pertobatan terjadi di Indonesia Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki negara yang begitu besar, begitu luas Tuhan, yang begitu Engkau kasihi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk bangsa kami Tuhan, untuk kami bisa keluar daripada pandemi COVID ini Tuhan, untuk kami juga bisa keluar daripada resesi ekonomi ini Tuhan Yesus. Kami hanya berseru-seru kepadamu Tuhan Yesus, lepaskanlah Tuhan, bangkitkanlah Tuhan, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, bersama seluruh jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau lawat Tuhan, Engkau urapi mereka semua Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan dan mengutamakan kepentingan rakyatnya Tuhan Yesus. Kau berikan hati yang jujur Tuhan Yesus. Oh ya ramaya rasika ya maraya ramaya 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 ramaya. Bapak Tuhan, berikanlah Indonesia Tuhan kebangkitan Tuhan. Berikan Indonesia pemulihan Tuhan. Pemulihan untuk seluruh rakyatnya Tuhan Yesus. Untuk Indonesia menuju damai sejahtera-Mu Tuhan. Untuk Indonesia menuju kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rabba Baba Tuhan berkati juga
Kota Jakarta Tuhan, kota yang kami cintai Tuhan. Kiranya lawatan-Mu, urapan-Mu turun atas Jakarta Tuhan. Seluruh penduduknya Engkau berkati Tuhan. Seluruh penduduknya damai sukacita Tuhan Yesus. Oh, tutup bungkus Jakarta dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dari utara, selatan, barat, timur, pusat Tuhan. Oh Tuhan, jauhkanlah Jakarta dari segala mara bahaya Tuhan. Dari segala bencana alam Tuhan. Dari segala roh-roh perpecahan Tuhan. Jakarta menuju damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gubernurnya juga Tuhan, wakilnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau ya Bapak. Oh ya Rabba, berkati Karet Kuningan Tuhan Yesus. Angkat Karet Kuningan Tuhan Yesus. Berikan Karet Kuningan menjadi wilayah yang Engkau berkati Tuhan, di mana seluruh masyarakatnya Tuhan takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan terpanggil Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berkati dengan melimpah-limpah wilayah Karet Kuningan Tuhan Yesus. Oh ya Rabba, Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, sebagai Bapak rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan hamba yang setia Tuhan, yang selalu berpegang kepadamu Tuhan, yang selalu menjalankan segala firman-firman-Mu Tuhan, yang selalu sesuai dengan visi misi-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai messenger-Mu yang ketiga, Pentakosta ketiga Tuhan, kiranya Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati seluruh keluarganya, Engkau memberkati seluruh pelayanannya Tuhan, agar juga Engkau berikan kuasa Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, membawa kabar kesukaan Tuhan ke seluruh negeri Tuhan, ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Tuhan, api Pentakosta ketiga Tuhan akan dibawa dari timur ke barat Tuhan, dan akan kembali ke Yerusalem-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Rabba, Bapak Tuhan. Berkati kearayan kami Tuhan, Bapak James Selo Pranoto Tuhan, bersama wakilnya. Berkati pelayanan hamba-Mu di Rayon 1A Tuhan, menjadikan Rayon 1A menjadikan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh gereja di bawahnya Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami semua menjadi unity Tuhan, bersatu hati selalu memuji menyembah Engkau Tuhan, dan jadikan kami semua menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rama, ya Rabba, berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarganya Tuhan, segala pelayanannya Engkau berkati dan Engkau bangkitkan Tuhan Yesus. Oh ya Rabba, Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami yang kami cintai, Bapak Rio Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu ini. Engkau berikan kekuatan Tuhan dalam membawa GBI Karet Kuningan menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan seluruh jemaatnya Engkau berkati Tuhan. Bangkitkan Tuhan untuk kami bersatu hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kembalikan Tuhan jiwa-jiwa yang sudah terhilang di Karet Kuningan Tuhan Yesus, untuk kembali Tuhan Yesus. Kami rindu bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, jadikanlah Bapak gembala kami sebagai gembala yang begitu mencintai domba-dombanya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami selalu unity Tuhan di GBI Karet Kuningan Tuhan. Oh ya Rabba, Tuhan, berkat juga kul-kul yang ada Tuhan. Bangkitkan Tuhan Yesus, kul-kul yang ada Tuhan Yesus, sebagai wadah kami untuk bersatu Tuhan, untuk senantiasa mencari wajah-Mu di rumah-rumah Tuhan Yesus, agar kami juga berdampak bagi lingkungan kami ya Tuhan Yesus. Bangkitkan kul-kul yang ada Tuhan, berkati gembala-gembala kul yang ada ya Bapa. Oh ya Rabba, Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang di rumah-rumah Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang Engkau kasihi di rumah-rumah ya Bapa. Kiranya Engkau
merawat Tuhan. Kau sendiri yang turun ke jemaat-jemaat-Mu Tuhan, membangkitkan Tuhan, memberkati Tuhan, dan membukakan pintu-pintu berkat untuk hamba-hamba-Mu di rumah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama Tuhan, yang bersama dengan keluarganya boleh kasih salam, katakan bangkit terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bangkit bersama Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita nyatakan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan haleluya. Mari kita sorakan. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya untuk menyatakan kemenangan ke seluruh dunia. Seluruh umat manusia menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Seluruh bumi menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang melawan dunia, tempat
percaya akan kebangkitan Tuhan, akan kemenangan yang Tuhan berikan, harusnya lebih bersemangat lagi Bang. Katakan, yes, ku akan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku akan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, tepuk tangan, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Lebih baik katakan, kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Engkau Tuhan dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Engkau Raja kami, katakan Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita. Sama-sama kami kita pelajari lagu ini Bapak Ibu. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di akhir zaman ini. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Angkat tanganmu, katakan, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Kita yang sudah dipilih menjadi anak-anaknya dan menjadi saksinya di zaman ini. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Angkat tanganmu, untuk selamanya Dia berkuasa, berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita bersorak-sorai, angkat tanganmu Bapak Ibu, dan bersuka cita dalam Tuhan. Sama-sama katakan, sekarang saatnya bangkit
sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, lalu berikan bagi kita kerajaan yang tak akan bergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bersuara dalam kita, Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kekal mulia Yesus Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, kita sama-sama akan mendeklarasikan apa itu Pentakosta ketiga. Mari kita bisa baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Karet Kuningan. Happy Sunday, happy Sunday. Tetap semangat Bapak Ibu, sekalipun ibadah kita masih secara online. Nah, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini Tuhan. Satu hari Minggu lagi Engkau berikan buat kami, untuk kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya. Untuk kami boleh mengerti apa yang sedang Engkau sampaikan buat kami. Karena pengurapan-Mu itulah yang mengajar kami, memampukan kami untuk kami menangkap apa yang sedang Engkau sampaikan buat kami. Dan beri kami hati untuk kami bisa rela hati untuk mau diajar oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Ya, beberapa hari yang lalu kita sama-sama sudah memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk apa sih Yesus naik ke sorga? Pasti bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan. Semuanya Tuhan lakukan itu pasti ada tujuannya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ada ayat yang perlu kita renungkan bersama. Yuk mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang berkata, ya itu kan histori, peristiwa masa lalu, ya kan, sejarah. Histori. Tapi renungkan ini Bapak Ibu. Kata histori itu juga bermakna his dan story. Artinya kisah Tuhan buat kita. Nah, kalau tadi ayatnya dikatakan bahwa Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita di sorga. Setelah jadi, dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Tuhan jemput kita, renungkan ini. Apa status kita saat itu? Apa sih yang Yesus harapkan keadaan kita saat dia datang? Yesus datang untuk menjemput mempelainya. Siapa mempelainya? Anda dan saya Bapak Ibu. Kita semua orang-orang percaya. Pertanyaannya begini, bagaimana keadaan mempelai ketika Yesus jemput? Yuk kita renungkan sama-sama. Tentu bicara mempelai itu tidak pernah ada namanya mempelai anak-anak. Betul ya Bapak Ibu? Mempelai selalu berbicara orang yang dewasa. Jadi mari pastikan kita ketika Yesus datang menjemput kita, kita adalah mempelai Tuhan, mempelai Kristus yang dewasa. Lalu bagaimana untuk kita menjadi dewasa? Ya, pertanyaan yang baik sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi dewasa untuk kita siap dijemput oleh Tuhan pada saat kedatangannya kali yang kedua? Yuk mari sama-sama kita baca. Dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Di situ dikatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna." Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, "Loh, itu kan ayatnya bicara sempurna, Pak. Bukan bicara tentang dewasa." Nanti dulu Bapak Ibu. Yuk, mari kita telaah, kita kupas lebih dalam. Kata sempurna dalam ayat ini Bapak Ibu, itu menggunakan kata Yunaninya adalah teleios. Teleios ini punya makna, salah satu maknanya adalah
full grown atau mature. Bapak Ibu tentu tahu dong arti kata mature. Artinya apa? Dewasa. Kalau pada buah matang, tetapi pada orang, pada manusia tentu artinya menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, hendaklah kamu teleios, hendaklah kamu dewasa. Kenapa kita harus dewasa? Karena kita akan dijemput sebagai mempelainya. Ya, kita akan dijemput sebagai mempelainya. Nah, bicara menjadi dewasa, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Ya, beberapa menit ke depan ini kita akan merenungkan beberapa hal tentang dewasa, Bapak Ibu. Yang pertama yang akan kita renungkan. Tua itu tidak sama dengan dewasa. Setuju ya Bapak Ibu? Orang yang tua belum tentu dewasa, tetapi orang yang dewasa belum tentu tua. Wah, bagaimana itu? Ya, ada satu slogan yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu. Slogannya berkata demikian. Getting old made by nature, but getting mature made by decision. Sekali lagi, getting old made by nature, but getting mature made by decision. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Menjadi tua itu terjadi secara alami. Secara alamiah. Tetapi menjadi dewasa itu dibuat dari keputusan. Apa maknanya? Maknanya Bapak Ibu mau menjadi dewasa atau tidak, itu diputuskan oleh keputusan Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Bicara keputusan menjadi dewasa, itu artinya kita akan menghadapi beberapa pilihan. Kadangkala pilihan yang harus kita ambil ada pilihan yang berat. Tetapi ketika kita memutuskan untuk mau menjadi dewasa, artinya kita harus tetap maju, memilih dari beberapa pilihan yang berat. Nah, keputusan mempengaruhi apakah kita akan menjadi dewasa atau tidak. Apa contohnya Bapak Ibu? Mengampuni. Banyak orang berkata mengampuni itu susah. Susah sekali. Yes, benar. Mengampuni itu susah. Susah mengampuni itu. Ada kalaunya Bapak Ibu. Jangan stop hanya berkata mengampuni itu susah. Ya betul, mengampuni itu susah. Kalau kita melandaskan pengampunan itu dengan perasaan. Kalau kita melandaskan pengampunan itu dengan keputusan, kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Ketika orang-orang yang bersalah kepada kita, sekalipun itu peristiwa yang sangat menyakitkan kita, tetapi kita memutuskan untuk mengampuni orang itu, maka kita akan lebih mudah melepaskan pengampunan bagi orang tersebut. Bicara pengampunan Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Ya, kata mengampuni dalam Alkitab kita itu menggunakan kata Yunaninya adalah apiemi. Mengampuni kata Yunaninya adalah apiemi. Apa sih arti apiemi ini? Apiemi ini punya salah satu maknanya adalah to expire. Bapak Ibu tentu tahu bukan? Kalau makanan itu ada kadaluarsanya atau obat itu ada kadaluarsanya. Apa yang terjadi ketika obat yang kita makan itu telah melewati masa expirednya? Tentu obat yang kita makan bukan lagi menyembuhkan kita, bahkan akan menjadi racun, menjadi bahaya untuk tubuh kita. Setuju ya Bapak Ibu? Nah,
Demikian pula dengan mengampuni. Apa artinya to expire? Mengampuni. Artinya ketika kita berkata saya mengampuni, maka kesalahan orang tersebut sekalipun kita masih bisa ingat, itu tidak lagi berdampak buat kita. Ketika kita bilang, oh saya sudah mengampuni orang itu Pak. Renungkan ini. Ketika diingatkan kembali peristiwa itu, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu? Masih amarah, masih greget, masih bahasa Jermannya degel, ya, masih degel, atau menggebu-gebu. Kalau bisa mungkin keluar tanduk 10 di kepala kita, ya, kepala kita bisa mematangkan telur ceplok. Saking masih marahnya kita ketika kita ingat akan peristiwa itu. Apakah seperti itu? Ciri orang yang sudah mengampuni adalah sekalipun dia diingatkan akan peristiwa itu sudah tidak lagi berdampak. Kenapa? Karena apiemi Bapak Ibu. To expire, sudah tidak lagi berdampak. Jadi yuk mari cek apakah kita sudah melakukan pengampunan dengan benar atau tidak. Ingat loh, orang yang tidak mengampuni, orang itu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Siapa kita ini kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Ya kan? Hati-hati. Yuk mari cek. Nah, Bapak Ibu, ketika dikatakan mengampuni itu berhubungan dengan keputusan. Artinya orang yang bisa mengampuni adalah orang yang menetapkan hatinya untuk mau mengampuni. Orang yang berani membuat keputusan untuk mengampuni adalah orang itu dewasa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang dewasalah yang bisa mengampuni. Orang yang dewasalah yang bisa membuat keputusan. Sekalipun sesulit apapun problem yang dihadapinya, dia bisa membuat keputusan. Getting old made by nature, but getting mature made by decision. Ya, poin pertama Bapak Ibu, tua tidak sama dengan dewasa. Haleluya. Poin yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua. Kenapa kita harus menjadi dewasa? Tentu jawabannya adalah kan Tuhan mau menjemput kita sebagai mempelainya. Mana ada mempelai yang anak-anak? Tuhan tidak pernah menetapkan pernikahan dini Bapak Ibu. Pernikahan dini itu hanya ada di sinetron TV kita. Di dalam Tuhan tidak ada namanya pernikahan dini. Tuhan mau mempelainya, yaitu Bapak, Ibu, Anda dan saya, itu dalam kondisi dewasa. Lalu kenapa kita harus menjadi dewasa? Ya, kenapa kita harus menjadi dewasa? Nah, ayat Matius 5 ayat 48 tadi dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Message menggunakan kalimat seperti ini Bapak Ibu. In a word, what I am saying is grow up. You are kingdom subjects. Now live like it. Live out your God created identity. Live generously and graciously toward others. The way God lives toward you. Jadi kenapa kita harus menjadi dewasa? Alasannya karena kita adalah kingdom subjects. Kenapa kita harus menjadi dewasa? Karena kita adalah warga-warga kerajaan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita nanti diangkat bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia.
Nah, bagaimana mungkin kita akan memerintah ketika kita masih kanak-kanak? Setuju? Jadi yuk, karena kita akan memerintah bersama dengan dia, kita harus menjadi dewasa. Kenapa kita harus menjadi dewasa? Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Camkan itu Bapak Ibu. Hanya ketika kita dewasalah, kita dapat menampakkan identitas ciptaan Allah yang sempurna. Hanya ketika kita dewasalah, kita dapat hidup murah hati kepada orang lain. Makanya tadi The Message menggunakan kalimat generously and graciously toward others. Bapak Ibu pasti ingat ayat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ya, bunyinya demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu bisa pelajari dalam Alkitab Bapak Ibu. Ayat yang kita baca tadi 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Itu ada dalam perikop yang berbicara tentang kasih. Apa yang sedang Tuhan sampaikan buat kita? Hanya orang yang dewasalah yang dapat mengamalkan kasih. Kenapa? Karena anak-anak itu masih egoistis sifatnya. Hanya orang dewasa yang bisa mengamalkan kasih. Karena itu Tuhan berkata, ayo grow up, dewasalah. Getting mature, menjadi dewasa. Ya, be mature, menjadilah dewasa. Kenapa kita harus menjadi dewasa? Karena ketika kita dewasa, kita dapat menyatakan identitas ciptaan Allah yang sempurna. Dengan ketika kita dewasa, kita dapat mengamalkan kasih. Kenapa? Kasih itu dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Agar mereka bisa melihat kasih Allah yang Tuhan sudah berikan lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada dalam diri Bapak Ibu yang bertanya, kenapa ya kalau orang itu kok susah banget sih mengamalkan kasih? Ya nggak ada kasihnya sama sekali deh. Hidupnya bengis. Nah, artinya orang itu belum dewasa. Mungkin orang itu sudah tua. Umurnya sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi kalau dia tidak bisa mengamalkan kasih, artinya kerohanian dia masih anak-anak. Masih anak-anak. Oke, poin yang kedua apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi dewasa. Kalau yang pertama tadi, tua tidak sama dengan dewasa. Yang kedua, kita harus menjadi dewasa. Yang ketiga, poin yang terakhir, dewasa dalam hal apa? Ya, Alkitab versi bahasa Inggris Amplified Bible itu menjelaskan dengan kalimat complete maturity of godliness in mind and character. Artinya Tuhan mau kita dewasa dalam hal apa? Dalam hal pikiran dan karakter ilahi. Dalam pikiran dan karakter ilahi. Kenapa demikian? Karena dengan kita menjadi dewasa dalam pikiran dan karakter ilahi, maka kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berguna buat orang-orang sekitar kita. Lalu bagaimana caranya untuk kita menjadi dewasa dalam pikiran dan karakter ilahi? Yuk kita baca dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Renungkan ini Bapak Ibu, renungkan ini. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, bukankah itu adalah karakter ilahi? Bukankah itu adalah pikiran ilahi? Dan semuanya itu terkandung dalam kasih. Balik lagi ke kasih. Nah, kembali. Hanya orang yang dewasa yang dapat mengamalkan kasih. Hanya orang dewasa yang dapat mengamalkan kasih. Karena itu, kita harus dewasa dalam pikiran dan karakter ilahi. Ini semua saling berhubungan, berkoneksi satu sama lain. Ketika kita menjadi dewasa, ya, kita akan bisa mengamalkan kasih. Dalam hal apa kita menjadi dewasa? Tentu dalam pikiran dan karakter ilahi. Jadi yuk mari Bapak Ibu, tetapkan, buat keputusan untuk mau menjadi dewasa. Karena hanya orang yang dewasa, hanya mempelai yang dewasa yang akan Tuhan jemput. Akhir Bapak Ibu, kita renungkan yuk. Kenapa Tuhan mau kita dewasa? Tolong headline, garis bawahi. Ini benang merahnya. Alkitab Amplified menutup ayat Matius 5 ayat 48. Itu dengan kalimat, having reached the proper height of virtue and integrity. Yang artinya kurang lebih mencapai puncak moralitas dan integritas yang tepat. Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata kedewasaan itu berhubungan dengan integritas. Hanya orang dewasa yang dapat berintegritas. Bukankah tahun ini, tema tahun ini, gereja kita, tahun ini temanya adalah The Year of Integrity. Jadi yuk mari Bapak Ibu, dewasalah. Karena hanya dengan kita menjadi dewasa, kita bisa berintegritas. Integritasnya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna. Hendaklah kamu mature. Hendaklah kamu teleos. Amin Bapak Ibu. Yuk mari tetapkan hati kita untuk kita dewasa. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami tahu Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami menjadi dewasa. Karena Engkau akan menjemput kami sebagai mempelai yang dewasa, bukan lagi anak-anak. Untuk kami menjadi dewasa, kami harus membuat keputusan. Karena dengan keputusan kami dapat melakukan kedewasaan kami. Kami harus menjadi dewasa agar kami menjadi saksi Kristus yang mengamalkan kasih-Mu nampak dalam pikiran dan karakter ilahi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ketika kami menjadi dewasa, kami bisa melakukan menjadi orang-orang yang berintegritas. Karena Engkau rindu kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Meteraikan ini dalam hati kami. Roh Kudus, mari Engkau yang terus berbicara buat setiap kami. Menjabarkan lebih lagi. Untuk kami boleh mengerti apa yang sedang Engkau sampaikan buat kami. Biarlah kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Happy Sunday. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kami dari GBI Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jono Rendasa Smita atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, atau screenshot jika menggunakan M-Banking. Ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan akan diadakan kembali pada hari Minggu 23 Mei 2021 jam 10. Akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang sudah tertera di layar. Mari Bapak, Ibu, ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah online siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.